Bu Cici. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bu Cici. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Cici ya sudah hadir pada siang ini untuk melakukan coaching bersama saya. Ye, Kira-kira apa nih yang ingin Ibu Cici sampaikan? sebenarnya ada hal yang pengen saya ceritain tentang Ya. sedikit sih, nggak terlalu masalah di sekolah. Mm-mm. Begini, ceritanya itu eh, saya dengar ada teman yang mengatakan kalau saya itu mendominasi lab, pemakaian Mm-mm. labnya itu saya terus, gitu Bu. Mm-mm. Eh, itu semacam protes ya Bu Cici ya, mendominasi Iya, itu. iya, 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 sepertinya iya. seperti itu, protes. Bagaimana perasaan Bu Cici selama ini ketika eh, Ibu Cici sedang belajar di dalam laboratorium? Apa Hmm, kira-kira yang Ibu Cici sukai? Sebenarnya kalau saya belajar di laboratorium tuh lebih enak sih, Mm-mm. eh, karena kan saya nggak perlu pindah-pindah kelas, hanya anaknya aja yang berganti sesuai jam pelajaran. Terus apa namanya juga lab itu juga kan karena agak jauh dari kelas yang lain, jadi fokus tidak ribut ke terganggu sama kelas yang lain seperti itu. Oh iya, jadi Bu Cici bisa fokus di situ ya. Iya, Em, terus apa sih yang ingin Ibu Cici dapatkan dari akhir pembicaraan kita ya nanti? hmm, saya sih supaya pengen eh, saya tidak dibilang mendominasi pemakaian Mm-mm. lab atau tidak dibilang ih bu cici aja yang pakai lab seperti itu. Mm-mm. Pada dasarnya ini ada semacam miskomunikasi gitu ya Bu Cici ya. Kayaknya seperti miskomunikasi sih memang Mm-mm. antara saya sama rekan sejawat gitu. Ya, ya, ya. Eh, apa sih pengalaman atau eh, keberhasilan apa gitu yang membuat Ibu Cici merasa senang berada di laboratorium itu? Hmm, saya tuh senang kayak tadi seperti saya bilang kalau Mm-mm. di lab itu berarti kita belajarnya satu ruangan aja nggak perlu pindah-pindah. Kalau pindah-pindah kan memerlukan waktu Mm-mm. lebih untuk mempersiapkan alat seperti cok, LCD kan karena pindah-pindah ruangan. Kalau di lab kan kalau sudah sekali pagi itu aja ya sudah sampai siang makainya hanya anaknya saja yang keluar masuk sesuai dengan jam pelajaran dan ke kondisinya belajar juga lebih kondusif karena jauh dari kelas-kelas yang lain seperti itu. Lebih ke efisiensi waktu ya Bu Cici ya. Saya sedang mencari Efisiensi kacamata juga. saya Bu Cici. Maafkan sebentar ya. Ya. Eh, terus bagaimana anggapan dan pandangan rekan-rekan sesama guru Bu Cici terhadap Bu Cici dalam menggunakan laboratorium itu? Maksudnya apa yang mereka katakan atau yang membuat Bu Cici merasa bahwa terjadi miskomunikasi? Sebenarnya kalau dari pihak labnya sih tidak masalah karena kan Mm-mm. pemakaian lab sekarang kan lebih aktif karena sejak pandemi kan lab itu benar-benar tidak pernah terpakai sama sekali. Kemudian mungkin ini hanya apa ya Mm-mm. eh, suara hati dari teman rekan yang memang pada saat pengen make pas lagi ada jam saya, pas pengen make pas aja jam saya seperti itu sih. Kayaknya kurang komunikasi aja menurut saya. Iya ya, kurang komunikasi. Terus sih, apa yang Ibu Cici harapkan dari penggunaan laboratorium ini? Maksudnya bagaimana Ibu Cici berkontribusi dalam penggunaan laboratorium di sekolah? Nah, saya kalau kontribusinya tuh jadinya sekarang di lab itu lebih Mhm. kan kalau seperti ruangan kalau jarang Mhm. dipakai kan berdebu seperti apa. Ini kan kalau dia sering dipakai jadinya kondisi lab tetap hidup.
kemudian hasil-hasil media anak yang dibuat itu kan bisa menjadi tambahan di lab untuk kita pajang. Itu. Oh ya, seperti itu ya. Oke, oke. Eh, ada nggak cara lain atau metode komunikasi yang bisa Ibu Cici lakukan untuk mengatasi miskomunikasi ini dengan teman-teman Bu Cici? Kayaknya karena saya bilang tadi seperti kurangnya komunikasi, kayaknya saya perlu membuat suatu pertemuan dengan rekan sejawat saya sama IPA, kemudian dengan kepala lab dan dengan laboran untuk membicarakan paling tidak setidaknya itu kami bisa berembuk untuk membuat jadwal pemakaian lab. Jadinya semua guru IPA itu mendapat pemakaian lab yang adil seperti itu. Oh ya, membuat pertemuan ya untuk menentukan jadwal penggunaan lab itu agar adil. Ya. Ya. Terus kira-kira ya, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk Bu Cici lakukan hal demikian? Insya Allah besok pagi, karena kan hari ini sudah pulang sekolah. Jadinya insya Allah saya besok pagi akan melakukan pertemuan itu. Nanti mungkin setelah sesi coaching ini saya akan WA teman-teman yang memang terlibat dalam pertemuan itu. Oh iya, oke. Kira-kira nih ya, rencananya kapan itu? Insya Allah besok pagi. Kalau WA-nya mungkin nanti setelah coaching ini. Oh ya, oke. Terus apa kesimpulan yang bisa Ibu Cici ambil dari percakapan kita hari ini? Kesimpulannya itu segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan salah satunya itu dengan komunikasi. Mungkin kemarin ada yang beranggapan seperti itu, mungkin karena memang kurang komunikasi saja sih. Saya yang kurang komunikasi dengan mereka dan mereka yang juga yang kurang komunikasi dengan saya, seperti itu. Oke. Oke, Bu Cici, mengingat waktu kita yang terbatas ya, jadi kita akan bertemu lagi minggu depan. Saya akan mendengarkan cerita lagi dari Bu Cici. Semoga saya mendapatkan kabar baik, progres dari hasil pembicaraan kita kali ini. Terima kasih Bu Cici ya atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.